Dari 403 saya juga pindah ke 757 Merauke itu. Baru pulang lagi, baru 2 tahun ini di Jawa. Habis itu pindah lagi, paling gunung Jayawijaya, Wamena. Waktu itu siang hari ada kejadian rekan kita dari kepolisian meninggal satu, kena tembak itu. Ya dari gerombolan itu OPM itu, Pak. Heranya itu kabut juga ikut turun, Pak. Wah, memang nyata sih, percaya gak percaya. Setiap kenal cewek ini, Pak. Wah, mantep kan punya kenalan. Ya mohon maaf, kami tidak sombong. Wah, punya cowok tentara gitu kan. Nah, tapi ternyata Pak, setelah tahu kita ada di luar Jawa, khususnya di Papua, langsung pamitan. Ya gitu Pak, mundur alon-alon. Oke ya, friend-friendku semuanya, sobat-sobatku semuanya, gimana kabarnya kalian? Disapa lewat udara ataupun layar kaca di sore hari ini setelah kegiatan seharian. Waktunya kita nyantai bersama adindaku semuanya. Judulnya apa Mas Bro? Halo guys, hari ini kita ngopi apa ini Kak? ngopi luak. Jadi kalau kita sore ini ya, kalau pas lagi sudah setelah seharian latihan tentunya untuk persiapan UTN ini ya untuk menghilangkan rasa capek kita ngopi lah. Ngopi ini ala apa gitu? Ala luak. Ya gini ya, pakai cangkir kayak gini loh teman-teman. Nah, bersama Mas Bro Wahyu juga nih, ahlinya perkopian. Selamat sore. Sapa dulu Wahyu. Selamat sore bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Tentunya kita habis aktivitas seharian, sore hari kita ngopi. Ini kopi dari Gunung Merangan, Jawa Tengah. Kita ngobrolan santai ini teman-teman. Ekspektasinya jangan podcast ya, nanti terlalu tinggi, nggak ada studio. Ini tempat duduk apa tidur kita ya, seperti ini kalau saat-saat kegiatan. Di cop ini view. Nah ini airnya ambil di mana ini? Airnya langsung dari langit. Angin ra yo. Ya krungu yo. Ini ya. Pakai mic lah dan rada krungu. Dan suaranya misi Mas Bro. Kita pakai mic teman-teman. Kita pakai mic teman-teman. Tes biar agak kedengeran suaranya. Halo. Dulu dari mana nih Kakandaku? Sebelum diter di mana ini? Dulu dari Kurang cepat. Dari Yonip Mekanis 403 Yogyakarta. Yon mekanis itu berarti apa itu? Yon mekanis itu loh. Mekanis biar itu teman-teman pada tahu ini. Batalion yang mempunyai Ranpur Anoa. Oh, berarti di dalamnya ada ini, ada tank juga. Tapi itu termasuk dari apa? Korps infanteri atau gabungan atau gimana itu Mas? Infanteri. Yang tanknya infanteri. Itu sama, tank itu infanteri juga. Dibentuk batalion mekanis. Itu batalion yang agak baru ya. Agak baru kalau batalion mekanis ini kan. Dulunya kayaknya dari 403 itu kan masih batalion infanteri. Mungkin berapa tahun, mulai kapan itu berubah jadi mekanis? Kalau nggak salah mulai tahun 2021. Kene SIM. Sini Mas Bro. Mas Bro sini. Gimana, udah jadi belum kopinya ini? Taruh berapa? Kopi Merangan ready. Pakai nih. Ya, ini kelihatan yang paling muda sekali ini. Pindahan mana dulu Mas Wahyu? Kami dulu dari satuan asli dari Cendrawasih, Pak. Cendrawasih, tepatnya di Yonif 755 yang berada di kota Rusa, kota Merauke, ujung timur Indonesia.
Wah, lo jauh juga ya Merauke ya. Anak perantauan ini. Ini sama ini. Dulu dari pindahan mana ini? Ya dulu dari Papua Sirtul Pak. Azim. Iya, dulu dari Papua, dari Merauke. Setelah Merauke, Papua Tengah, di Nabire. Muter-muter saya dulu Pak. Bahkan teman saya itu ada yang bilang, kamu tuh mau pindah pulang kampung tuh kok muter-muter dulu itu loh. Kenapa nggak langsung begitu? Ya, namanya rezeki Pak, begitulah. Ini ceritanya agak-agak mengharukan, nggak ada yang nangis teman-teman. Jadi sebelum kita di teritorial itu rata-rata semuanya itu dari pasukan tempur, batalion-batalion yang dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah sudah belasan tahun ya Mas Bro, baru Belasan tahun, lama sekali, lama sekali. Dari 403 saya juga pindah ke 757 Merauke itu. Baru pulang lagi, baru 2 tahun ini di Jawa. begitulah perjalanan prajurit ya, perjalanan di dunia militer itu ya seperti pindah tugas sana sini itu sudah biasa. Lah ini sudah di teritorial, sudah di kampung halaman, ada juga yang belum di kampung halaman ya. Kalau Mas Lazim sudah pernah kemana itu dulu penugasan? Dulu saat di penugasan waktu di Batalion Merauke Pak. Itu tepatnya tahun 2009 di daerah Asmat Pak. Tapi khususnya di distrik Ayam di pedalaman. Ya luar biasa lah di sana, nggak ada listrik, nggak ada jaringan juga Pak. Ya, begitulah amat terkesan Itu sekali di sana. suku Asmat itu. Suku Asmat Pak ya di sana. Kalau kondisi di sana sendiri, lingkungan dan kehidupannya masyarakat di sana gimana itu? Untuk kondisi lingkungannya ya begitu Pak, di daerah perairan di sungai semua. Untuk masyarakatnya sih ramah-ramah juga di sana, baik-baik, antusias menyambut kita dulu waktu di sana itu Pak. Kita datang tuh malam-malam itu, wih, ini kok gelap sekali, udah nyampe apa belum? Oh ya, ternyata itu siangnya itu memang di sini nggak ada listrik Pak, luar biasa sekali itu. Kalau tentunya kan dari Jawa ke Papua kan banyak adat istiadat ataupun makanan dan lain sebagainya, untuk adaptasi di sana sendiri gimana? Kalau di Asmat, langsung di Asmatnya itu. Kalau di Asmatnya itu ya begitulah Pak, terharu sekali lah. Karena itu bahkan ada yang menyebutnya itu negeri di atas papan Pak. Serba kayu semua di situ. Maksudnya gimana itu? Itu ya hampir di perairan. Oh, Kalinya luas, lebar sekali Pak di situ Pak. Iya. kalau enggak salah suku Asmat itu ahli apa, pengrajin apa itu? Ya katanya sih, setahu saya di sana itu pengrajin kayu. Oh. Iya, ukir-ukiran kayu kalau di Papua itu yang terkenal dari suku Asmat, Pak. Khususnya Papua Selatan. Ya, di situ. Kalau dari kota, suku Asmat itu jauh enggak, Mas? Suku Asmat kalau dari kotanya, oh jauh sekali kalau naik kapal, hampir 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam Ya. baru sampai kota. Berarti 2 hari di 2 sana nggak ada listrik, nggak ada ini ya. nggak ada. Bahkan listrik kalau nyala itu dibatasi kalau malam. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Setelah itu lanjut gelap gulita kayak di dalam gua, Pak. Iya, begitu. Saya pernah baca-baca apa ya, pernah baca-baca searching Google itu, di sana kalau ada keluarga yang meninggal itu gimana itu, Mas, tradisi di sana itu? Kalau ada keluarga yang meninggal kayaknya itu yang ada untuk merasakan kesedihannya itu juga itu. Kalau di sana itu kalau ada keluarga yang meninggal tuh khususnya mama-mamanya, Pak. Oh ya, misal yang tua meninggal gitu. Iya. Metuanya itu mama-mamanya nangis terus, teriak. Tak kira itu ada berkelahi apa. Memang di sana Kak tradisi begitu. Merasa kehilangan sekali. Gitu, Pak. Bukan yang ini ya, yang mohon maaf itu seperti jari itu enggak, bukan ya? Ya itu mungkin bukan dari Asmat, Pak. Oh bukan, Beda lagi. Beda lagi Iya. ya. Mungkin di Papua sebelah mana ya, Mas? Kalau nggak salah daerah Tanah Merah, Bovendikul. Oh Bovendikul ya, Iya, pernah gitu. di daerah sana juga saya setahun. Tapi di sana Merauke rasa Ini juga ini Mas Bro ini kayaknya nih apa Kalau sudah adu kita- mekanik di mana-mana ini kelihatannya.
berada di Merauke itu serasa seperti di Australia. Kok bisa Mas? Yo, di sana ada yang loncat-loncat kasuari, kanguru, rusa banyak itu. Berarti di Merauke berapa lama sampean di sana kan? Kalau ini Mas Bro ini kan dari Batalion 403 juga ke Merauke kan? Dari 403 pindah ke Merauke, Batalion 757. Di sana hampir 1 tahun. Habis itu pindah lagi. Paling gunung Jayawijaya, Wamena. Wah, ini yang paling ujung. Nah, ini mumpung sampean pernah di sana, kalau kehidupan di sana gimana itu Mas Bro? Kalau di sana sepi, rawan. Jadi jam 5 sore itu sudah sepi. Jarang orang yang berkeliaran, tapi sekarang sudah agak mulai rame karena banyak pendatang-pendatang rata-rata dari Makassar, Jawa juga ada. Tapi yang ini yang sering terdengar berita ataupun teman-teman kita yang penugasan itu kan kalau di daerah mana tadi Puncak? Oh, saya Wamena. Di Wamena itu juga Jayawijaya. tingkat kerawanannya gimana itu Mas? Ya sekarang sudah agak landai. Tapi kemarin itu di Yalimo. Yalimo baru ada kerusuhan tapi sekarang sudah kondusif. Ya sudah aman lah. Kalau di sana sehari-harinya sampean gimana? Maunya beradaptasi dengan daerah di sana, no problem atau gimana untuk makan atau lain sebagainya lingkungan? Kalau kita makan di sana semua ada. Cuman kehidupan untuk kita makan agak tinggi. Biaya agak mahal, terutama air minum. Air minum itu mahal di sana. Kenapa kok bisa mahal itu? Karena transportasi itu perjalanan yang bikin mahal. Kalau misal sumber-sumber air itu? Sumber air ada, cuman airnya di sana modelnya yang berkarat itu kuning itu kan. Wah, bukan emas itu. Bukan. Kalau Mas ini ada Mas Wahyu, Mas Laji. Ini sambil cerita-cerita ngobrol teman-teman ya. Nah ini coba ini Mas Bro Wahyu nih, cobalah sedikit kasih pengalaman di masa kedinasannya sudah melalang buana sampai ujung timur nih. Kalau kami tak tentunya nggak jauh beda sama Maaf, kopinya mana ini? kopinya ada ini Pak. Kopinya satu kita rame-rame teman. Begitulah prajurit. Satu gelas rame-rame. Lanjut Bro Wahyu. Kalau kami tentunya tidak jauh beda Pak dengan abang-abang kami. Kita sama-sama dari Papua Selatan, khususnya dari Merauke. Tentunya kami sampai sana itu 2006. Dilanjut penugasan pertama kami penugasan ke Tanah Merah Bovendigul. Jadi dari Merauke ke Bovendigul waktu itu masih perjalanan 5 hari, 4 malam 5 hari Pak. Jalannya jalan tanah liat, tanah merah. Sebetulnya kalau tanahnya bagus, Merauke Bovendigul itu ditempuh hanya sekitaran 8 sampai 10 jam. Tapi tahun itu 2006 masih tanah liat, jadi 4 malam 5 hari Pak. Luar biasa lama sekali yo. Lah kalau misal ini kan di daerah sana itu kan terkenal daerah rawan dan lain sebagainya ya, dengan organisasi gitu. Ini mungkin kalau cerita yang agak serem ada enggak? Nanti kalau terlalu serem nggak usah kita tayangkan. Maksudnya pernah menemukan hal-hal kerawanan di sana enggak? Kan udah lama juga seperti sampean, udah berapa tahun di sana? Kami di sana 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun tentunya kami pindah-pindah penugasan. Tapi yang kami nominatif kami ya di Papua Selatan itu lebih kondusif kalau di sana Pak. Terutama yang penugasan kami pertama, pengalaman pertama kami masuk pedalaman di Bovendigul, Kabupaten Bovendigul, distrik. Kalau distrik itu di sini setingkat dengan kecamatan. Kalau di sana distrik namanya distrik Koh.
Distrik Koh itu kalau dari Bovendigul masih naik kapal kayu lewat kali Digul itu masih 1 hari perjalanan, Pak. Masih 1 hari perjalanan sampai sana juga sama tadi yang dikatakan senior-senior kami. Di sana itu tidak ada namanya jaringan listrik. Adanya paling pakai solar cell tenaga matahari. Jadi kalau panas ya mungkin sampai jam 12 malam, tapi kalau tidak panas paling nyala sampai jam 9 malam sudah redup lagi. Nah terus alat komunikasi untuk keluarga kan tentunya kan kita butuh komunikasi sama keluarga di rumah kan. Alat komunikasi kami untuk keluarga, jadi setiap bulan dari posko sampai Bovendigul itu kami setiap bulan ada yang turun ke Bovendigul itu untuk dalam rangka pengambilan doorlock. Jadi waktu itu HP belum ada HP kamera, Pak. Jadi masih tahun 2006, 2007. Jadi belum ada HP kamera. Jadi kalau mau ngasih kabar ke keluarga ya kita ketik dulu, Pak, ketik di HP dulu. Ketik di HP, nanti baru kita nitip siapa yang turun ke kabupaten. Setelah sampai kabupaten dapat jaringan baru dikirim semua. Nggak ada ini, maaf nih ya. Berarti Saman ngetik dulu lah. Ngetik dulu, ngetik, maksudnya kalau sama pacar ya ngetik. Ya itu sudah nggak baru ada. dititipkan gitu. Betul. Baru dibuka di kota. Di kota baru dapat jaringan baru dikirim. Berarti gimana? Malah melebihi surat malah ya. Lebih surat. Berarti komunikasinya cuma itu berarti. Cuman itu. Untuk hiburan apa ya, kita sebulan sekali. Jadi lihat gemerlapnya lampu jalan itu ya sebulan sekali, Pak. Jadi termasuk di Bovendigul itu kan dulu untuk yang mengasingkan Pak Karno kalau nggak salah, Pak. Ya, Pak Karno itu pernah diasingkan di Bovendigul yang sekarang tepatnya dibuat Polres Bovendigul. Itu dulu pernah buat ngasingkan Pak Karno, Pak. Sampai sepeda ontelnya yang dipakai Pak Karno ada di situ. Sampai cangkir kopinya yang dibuat minum Pak Karno di situ ada. Sampai piring yang dipakai Pak Karno di situ ada. Yang sekarang dibuat Polres Bovendigul. Itu masih di sana? Masih itu? ada. Malah saya baru dengar ini malah. Masih ada. Terus perjalanan. Tapi Saman sendiri pernah ke tempat itu? Pernah, Pak. Jadi itu dibikin kayak museum begitulah, museum kecil. Ada apa saja tadi saya? Ya bekas-bekasnya yang dipakai Pak Karno dulu. Itu ada semua di sana. Termasuk dari Bovendigul sampai Koh itu kan perjalanan 1 jam. Di situ ada namanya Tanah Tinggi, Pak. Tanah Tinggi itu masih ada bangunan tua di situ. Bangunan tua ternyata dulu di situ yang buat ngasingkan Pak Karno dulu di situ. Diasingkan di tanah tinggi ya? Tanah Tinggi, Pak. Itu bangunannya sekarang masih ada bangunan tua. Padahal tempat itu kalau dari Papua Kota Jayapura lah itu berapa hari itu? Kalau dari Kota Jayapura Merauke aja kalau ditempuh darat ditempuh laut masih 4-3 hari. Jadi kalau di sana kan antar provinsi itu yang jelas kalau nggak laut harus udara. Berarti benar-benar tempat pengasingan itu, teman. Dari Jayapura, provinsi Jayapura sampai ke Merauke perjalanan udara masih 1 jam kira-kira. Untuk dari Merauke ke Bovendigul tahun 2006 aja masih darat itu masih 4 hari 5 malam. Itu tanah liat. Dan dari Bovendigul sampai ke pedalaman yang kami tempati Koh itu masih 1 hari perjalanan dengan naik kapal. Kalau di sini bisa bilang kapal ketinting. Kapal ketinting itu hanya muat 8-7 orang yang duduknya cuman begini. Sini sudah kayak duduk. Ya. Jadi kalau di sana bisa dibilang juga kole-kole, Pak. Oh. Mungkin teman-teman bisa searching di Google itu ketinting atau kole-kole. Jadi kayak kayu ini loh, kayak kayu cuman seukuran badan. Seukuran badan. Jadi buatnya itu juga manual pakai mesin kecil itu. Mesin rumput kalau. Mesin rumput. Betul, iya. Mesin rumput. Gak astaga ini. Oh iya. Coba dari Mas Lazim, selamat. Oh masih buat rokok ya? Oh iya, sambil.
Ini loh, pokoknya kita ya pokoknya yang penting sama-sama enjoy, nikmati kegiatan bersama-sama. Begitulah prajurit teman-teman. Jiwa korsa saling ya bagi-bagilah. Kemudian kemana lagi itu Bro Ayu setelah itu? Setelah itu kami pos lagi Pak. Pos lagi 2009 2010 itu kami ada di pos Sarmi Pak. Pos Pamrahwan Sarmi. Jadi Sarmi itu kalau dari Merauke masih naik pesawat ke Jayapura kurang lebih 1 jam. Dari Jayapura ke Kabupaten Sarmi itu masih kurang lebih waktu itu 10 sampai 11 jam naik mobil Pak. Jadi di sana kalau mobil itu kalau mungkin di Jawa ya mohon maaf kalau di Jawa itu mobil 4x4 Triton, Avanza itu kalau di Jawa ya mungkin itu salah satu mobil impian, mobil bagus. Tapi kalau di sana itu buat taksi. Karena jarak jauh itu. Jadi taksinya di sana itu mobil-mobil Avanza, Triton, Hilux gitu Pak. Kalau daerah Sarmi berarti sudah tersentuh inilah. Sudah teknologi sudah lah, tersentuh teknologi. Misal HP dan lain sebagainya mungkin sudah ada. Sudah ada. Cuman di Sarmi yang paling rawan itu di sana malaria, Pak. Sarmi itu tingkat malarianya sudah malaria parah di sana. Jadi di sana itu ada 2 golongan malaria, namanya malaria Trisiana dan tropika, Pak. Trisia ini masih belum terlalu, tapi kalau sudah Trisiana, kalau sudah menyentuh Trisiana plus 4, ya mohon maaf, bahkan nama sendiri aja udah lupa. Iya. Kalau Trisiana sudah plus 4. Itu malaria. Kalau mau pindah dulu ke Mas Lazim. Oh iya. Kalau Mas Lazim sendiri kalau seperti kayak patok batas negara itu juga pernah sering ini? Pernah enggak? Kalau untuk itu namanya PAM perbatasan, Pak. Selama di sana kan juga berapa tahun berarti? Di sana waktu Di Papua berapa tahun? saya dulu jadi organik dinas di sana itu kurang lebih hampir 14,5 tahun, Pak. Mungkin 14 tahun setengah itu ada penugasan yang masih diingat mungkin? Ya untuk penugasan yang masih saya ingat itu kurang lebih kalau nggak salah tahun 2008, Pak. 2008. Itu TMMD tapi ya itu seperti tadi Pak Wahyu bilang di daerah Tanah Merah, Pak. Iya. Saya itu di sana itu naik perahu juga. Memang sebelumnya tempuh jalur darat perjalanan itu pernah truknya itu bermasalah, Pak, tertanam. Itu lumpurnya dalam sekali kurang lebih 1 lutut gini, Pak. Iya. Kita tuh di perjalanan itu 1 hari 1 malam kurang lebih. Itu untuk dorong-dorong truk sama bersihkan lumpur-lumpurnya itu. Bahkan itu bajunya itu merah semua, lumpur merah itu, Pak. Iya. Wah, itu sama terkesan sekali. Berarti belum ada ini jalan diperkeras berarti? Dulu belum, Pak. Ya alhamdulillah mungkin kalau sekarang udah diperkeras. Itu 2008 ya. Iya, 2008 itu. Masih lumpur-lumpur. Iya. Atau yang Pamtas berarti enggak pernah. Kalau Pamtas nggak pernah, Pak. Iya. Kalau ini TMMD sama Pamrawan juga dulu di daerah Wamena. Di Wamena juga. Iya. Kalau pernah yang ditemukan di Wamena mungkin? Kalau untuk di Wamena itu khususnya di daerah Tolikara, Pak, distrik Tolikara. Ya kalau kayak di sini distrik kan kecamatan itu, Pak ya. Di sana itu pegunungan. Kita datang di sana itu, wah, dingin sekali, Pak. Wamena. Iya. Kalau tidur tuh jaket lapis 2, celananya itu 2 juga itu, pakai kaos kaki, masih rasa dingin sekali itu terasa. Iya. Tapi katanya tingkat kerawanannya sana sangat tinggi ya? Ya. Di Wamena. Kalau Wamena sama Puncak Jaya itu, Pak. Sangat tinggi sekali sana rawan. Apalagi kalau kabut datang tuh, wih, ngeri, dingin sekali. Terus ya ini gelap juga. Mohon maaf tak potong, banyak cerita dari teman-teman kita yang sudah pernah ngobrol di obrolan kita lah, bukan podcast lah, ini obrolan prajurit lah. Nah itu katanya kalau mitos atau apa kabut ini katanya hal-hal yang paling ini lah
di apa ya namanya ya? Kalau ada kabut pasti akan terjadi sesuatu tuh gimana itu sih? Ya betul Pak. Saya pengalaman juga itu waktu itu siang hari. Ada kejadian rekan kita dari kepolisian meninggal satu. Dia lagi pembuatan jalan Pak. Ya. Dia meninggal satu, bahkan pucuknya juga hilang satu. Itu kena kena tembak itu. Ya dari gerombolan itu OPM itu Pak. Itu kita dari Danpos dan dari situ suruh pengunduran semua di pos. Sore jam 4 sore melaksanakan patroli di TKP situ Pak. Yaitu pengalaman saya itu heranya itu kita naik di ketinggian itu di TKP itu kabutnya itu naik gelap semua padahal masih sore terang begini Pak. Setelah itu masih jam 5 masih belum ada setengah 6 kita pengunduran turun dari ketinggian TKP itu heranya itu kabut juga ikut turun Pak. Wah memang nyata sih, percaya gak percaya kemungkinan orang sana itu yang gerombolan itu menggunakan ya namanya ilmu alam juga lah. Betul itu Pak di sana itu. Karena banyak teman-teman kita yang cerita kan yang pernah di sana itu kalau ada kabut datang itu pasti akan ada suatu lah kejadian itu juga benar-benar ada kan. Ada ya. Jadi begitu teman-teman masalah kabut ini memang benar adanya tidak satu dua teman kita yang pernah menemui langsung seperti Lazim ini memang langsung ada kejadian itu. Heran juga ya. Kita naik di situ di TKP kejadian itu kabutnya datang, habis itu kita turun, ikut turun juga. Kan lucu kan? Itu kabut itu gelap putih. Kita juga mungkin ya namanya patroli data. Jarak pandang kita juga susah Pak. Putih semua. Saya juga heran masalah kabut ini sering menjadi apa ya perbincangan di teman-teman kita lah. Bahkan kalau di daerah Papua lah, kalau ada kabut ini pasti akan terjadi sesuatu memang banyak ditemui lah, bukan satu dua orang yang cerita. Berarti setelah itu turun. Alhamdulillah aman dari rekan-rekan kita. Pos TNI juga aman, nggak ada korban juga di situ kan. Cuma penyisiran aja naik di situ, nggak lama mungkin daripada berisiko juga. Udah mau maghrib, mau jam 6 kan, udah kita pengunduran aja dulu, dilanjutkan besoknya lagi. Karena ini teman-teman kita ini dari jadi tentara langsung masuk ke daerah Papua semua ini Wahyu sama si Mas Lazim ini. Kalau saya kan tugasnya di sini paling ke sana setahun balik lagi. Kalau mereka ini belasan tahun melebihi. Belasan tahun Pak, iya. Sudah sampai apa namanya? Bahkan ada juga yang teman-teman kita yang satu angkatan itu ya menetap di sana lah. Mungkin istrinya orang sana. Dapat sana ya? Iya. Ya emang orang Jawa mungkin dulunya Trans itulah Pak. Mungkin sudah bisa adaptasi dengan lingkungan sana ya. Sekarang sudah balik di teritorial. Ya begitulah cerita kita, walaupun Babinsa ini teman-teman jadi dulunya itu dari batalion tempur, banyak dari batalion tempur semuanya tidak langsung jadi Babinsa. Gimana Pak Ayu, ada cerita yang menarik lagi mungkin yang bisa dibagikan ke sobat-sobat kita? Terima kasih. Masih di seputaran Merauke ini ya Pak, karena kebetulan kan kami ya bisa dibilang lama nggak lama, 14 tahun saya kira ya cukup lama. Jadi kalau Merauke itu kenapa dijuluki dengan kota rusa Pak? Oh iya. Iya. Merauke itu bisa dibilang kota rusa. Kenapa kota rusa? Lambangnya aja rusa. Dulu batalion kami, batalion 755 Yalet itu lambangnya juga kepala rusa dengan tanduk rusa cabang 7. Jadi bercabang begitu. Cabang 7 itu susah dicari. Susah itu kalau itu sudah hondo api itu, sudah terlalu tua itu. Jadi kota rusa, makanya di sana paling banyak itu ya rusa, kanguru. Bahkan di sana itu kami pertama sampai sana juga kaget. Di asrama di belakang rumah habis hujan begitu banyak yang namanya kanguru Pak. Nah, kanguru itu padahal terkenalnya
kan di negeri seberang ya Pak. Di Australia atau di mana, tapi ternyata di dataran kita ada kanguru. Jadi belakang rumah itu ada itu 1, 2, 3 itu habis hujan itu lompat-lompat begitu ternyata kanguru. Kalau masyarakat sendiri di sana itu apa masih ada yang istilahnya buru buat makan itu? Kalau masyarakat sana, alhamdulillah kalau Merauke itu kan lokasi transmigrasi. Jadi transmigrasi besar-besaran dulu di Merauke. Bahkan waktu zamannya presiden kita Pak SBY itu pernah Pak SBY atau sebelumnya ya, pokoknya dari Bapak Presiden kita sudah namanya di sana panen raya Pak. Panen raya di tempat transmigrasi karena Merauke itu kebetulan daerah transmigrasi, jadi kebanyakan orang Jawa semua. Orang Jawa semua, tapi alhamdulillah untuk orang-orang pribumi situ ya sudah banyak yang bergabung. Sudah banyak yang bergabung artinya apa? Sudah bisa mohon maaf sudah bisa jadi satu untuk mungkin menanam padi. Menanam sayur-sayuran. Nah, itu sudah banyak yang bergabung dengan masyarakat transmigrasi. Ini masyarakat lokal itu sudah banyak yang bergabung dengan masyarakat yang pendatang khususnya dari transmigrasi itu. Nah, malah kelupaan ini tadi kenapa dijuluki kota rusa itu belum dibahas ini. Kelupaan kan. Kalau setahu kami kenapa dijuluki kota rusa? Karena di sana terlalu banyak rusa gitu. Merauke itu terlalu banyak rusa. Jadi terkenalnya juga rusa itu. Bahkan kami waktu di batalion pun di Barak Bujang makan kita sehari-hari masih dimasakkan di dapur Bujang. Itu mungkin kalau di Jawa sini mayoritas mungkin daging ayam, daging sapi. Kalau di sana hampir setiap hari, setiap makan siang makan dengan daging rusa. Berarti untuk rusa liar itu banyak sekali. Rusa liar banyak sekali. Bahkan diperdagangkan daging rusa itu diperdagangkan di pasar-pasar. Di sana ada namanya pasar Wamanggu. Maaf, iklan sebentar. Jadi banyak Pak, daging rusa itu dipasarkan di pasaran sudah biasa. Masalahnya itu liar. Terus ada lagi Pak di sana yang unik yang pernah kami jumpai. Kalau musim kemarau, tanah di sana itu tanah di sana itu bisa, kalau bahasa sini itu meledak itu meletek itu. Itu kalau musim kemarau yang tanah meledak itu, itu kaki itu bisa masuk lebar-lebar. Tapi begitu musim hujan itu muncul ikan Pak. Itu ada namanya ikan di sana itu. Jadi di sana itu yang banyak itu namanya ikan gastor. Nah, gastor itu kalau di sini kotes. Kotes kalau nggak tahu apa ya. Kutuk bahasa Indonesianya apa sih? Kutuk bahasa Indonesianya apa, Bro? Haruan. Jadi setiap ikan ini gabus lah. Itu tentunya setiap daerah beda-beda Pak. Jadi kalau di timur sana itu namanya gastor. Kalau di Jawa mungkin namanya kotes. Kalau di Sumatera, di Kalimantan namanya mungkin bisa bilang gabus. Jadi sana itu memang surganya ikan, Pak. Oh iya, di sana katanya Merauke itu ikan melimpah. Ikan melimpah. Bahkan kalau dari musim hujan mau masukin musim kemarau ini Pak. Ini yang tadinya rawa-rawa air setinggi ini, kalau air sudah setinggi mata kaki, itu ikan jalannya sudah miring-miring begini. Itu karena udah terlalu besar ikannya. Jalan sudah miring-miring begini. Jadi kita tinggal datang ke kebun, ke rawa-rawa itu pakai kuda. Motor nggak bisa, pakai kuda, kanan kiri pakai karung, isinya ikan. Berarti nggak beli di pasar ikan? Tidak ada Pak beli di pasar. Melimpah Pak? Ya melimpah, tapi itu yang istilahnya yang petani yang mau masuk, istilahnya mau masuk hutan.
itu baru istilahnya bisa mendapatkan ikan yang melimpah itu kalau di sana. Namanya ikan betik, ikan gastor, menjahir. Nah, itu kalau di sana bahkan yang di Jagebob. Di Jagebob itu kalau dari Merauke ke Jagebob itu masih perjalanan kira-kira ya 4-5 jam. Itu di sana namanya arwana, ikan arwana yang di sini katanya mahal. Di sana kalau lagi musim ikan arwana bisa jadi ikan asin. Loh ini serius ini. Untuk lauk ini. Yang bener loh, untuk lauk ini. Arwana loh ya. Arwana. Itu duit yuk. Lah itu tidak tahu. Arwana itu kan mungkin banyak tipe-tipenya, banyak kelas-kelasnya. Tapi kalau yang saya silver ya. Nah, yang saya jumpai di Merauke begitu, Pak. Jadi kalau lagi musim ikan, bahkan di sini yang katanya arwana mahal di Jawa, kalau di sana pas musim ikan asin. Ikan asin arwana itu sudah saya. Ya ampun. Sudah tahu saya, Pak. Itu nyata. Itu bukan bibit ya, Pak? Arwana gede. Bukan arwana besar. Kalau bibit ya beda lagi. Gimana coba teman-teman? Kan kalian mungkin pasti lagi tahu ya kalau di sini arwana jadi ikan asin toh. Apalagi ini berapa menit lagi 30 kok. Kan Bro Lazim, ada lagi cerita nggak Sim? Ya seperti tadi Mas Bro memang bilang. Makasih ya Mas Bro. Iya Pak Uji, itu waktu saya juga pas barbarnya di Merauke itu, ya itu. Bahkan ada yang bilang di sana itu nggak ada gunung, memang nggak ada gunung Pak. Datar semua, batu pun nggak ada di sana. Iya. Terkenal dengan rawa-rawanya juga Pak. Datar semua, nggak ada gunung, betul. Di Merauke itu, tapi khususnya yang Papua Selatan, Merauke aja Pak. Kalau yang lain kayak Wamena, Jayapura itu memang daerahnya pegunungan. Kalau untuk Merauke kan datar rendah semua Pak. Iya. Terus rawa-rawanya juga itu. Selama 14 tahun kan di sana kan? Ya kurang lebih berapa 14 kali nengok orang tua? Kalau saya itu nengok orang tua atau cuti itu kurang lebih cuma 3 kali aja Pak. 14 tahun? Iya. 3 kali? Iya. Kenapa cuti itu? Pertama tidak rindu atau gimana kok bisa 3 kali saja? Sebenarnya sangat rindu dan kangen sekali juga sama orang tua. Waktu itu yang cuti pertama, waktu habis penugasan yang dari Asmat itu pulang, kangen rindu sama orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, cuti nikah Pak. Ya, itu 2011 saya cuti nikah, istri tak langsung diajak ke sana, masuk di asrama. Itu yang 2011. Yang ketiga, yang terakhir itu, waktu itu saya kan penugasan ke Wamena, istri kan tak suruh cuti melahirkan di kampung Pak. Terus saya jemput bersama istri sama anak lah. Itu yang ketiga kalinya. Jadi cuti selama di sana cuma 3 kali aja Pak. 14 tahun 3 kali. Kenapa kok nggak berkali-kali itu? Ya maunya sih berkali-kali Pak, mungkin 1 ada bulan. Apakah gerangannya? Ya karena itu Pak, transportasinya kita harus naik pesawat. Oh iya. Ya lumayan lah. Iya. Jadi intinya ya kalau enggak banyak juga ya habisnya ya kalau mau pulang ya. Iya Pak, saya yang terakhir itu dari Nabire itu 3 orang, anak saya kan masih baru 1 waktu itu. Tiketnya itu harganya itu per orang 4.800.000 Pak. Iya, itu dari Nabire, transit ganti pesawat 1 kali di Biak itu. Itu hampir 15 juta itu harga tiketnya. Nah ini teman-teman kita pikir-pikir kalau sana, mending ya kita menabung aja. Nah ini teman-teman bisa kita ketahui kan dari teman-teman kita yang di sana organik itu sampai 14 tahun 3 kali pulang ke Jawa tengok orang tua dan lain sebagainya. Tentunya karena pertimbangan ya ongkos dan lain sebagainya kan tentunya masih banyak kebutuhan yang harus jadi prioritasnya tetap ditimbang bener-bener ya kalau masalah mau kembali. Jadi, ya maunya mungkin ya setahun 2 kali atau 1 kali lah. Tapi ya mikir-mikir juga Pak untuk tiketnya itu, pesawatnya itu. Lumayan. Wahyu berapa kali pulang?
Selama berapa? Kalau saya kira-kira 14 tahun juga. Sama juga kan? Sama juga. Mas Lazim. Karena kami sama Pak Lazim ini kebetulan cuman satu klik. Jadi sampai sana juga hampir sama tahun 2006 itu. Sempat pulang ke Jawa berapa kali? Pulang ke Jawa 3 kali juga, Pak. Itu 2009 kami turun pos, 2012, terus 2016. Ya itu, Pak. Yang kami alami di sana, kalau kita mau cuti, memang cuti untuk prajurit di sana alhamdulillah cuti itu ada kan? Dan diberikan waktu 1 bulan khususnya di timur, Pak. Jadi 1 bulan di Jawa. Kalau di Jawa mungkin cuti tahunan kan cuma 12 hari. Tapi kalau di sana 1 tahun cutinya 1 bulan. Tapi tidak akan mungkin tiap tahun kita mengajukan cuti. Karena apa? Yaitu kendala dengan biaya ongkos perjalanan, Pak. Perjalanan yang seperti dikatakan senior kami tadi, 1 orang 4.800.000 itu sendiri. Kalau PP sudah berapa? Jadi kalau punya istri, punya anak 2, punya anak 1, bisa dibilang 4.800.000 kali 3 kali 2 kali 4. Udah kayak bakar motor ya. Nah, itu, Pak. Sedangkan ya mohon maaf, kita gaji kita berapa? Alhamdulillah, kita tidak mengurangi rasa syukur. Alhamdulillah cukup. Jadi ya kita bisa nabung bukan buat beli motor, buat beli mobil, bikin rumah, enggak. Nabung hanya untuk cuti. Di Jawa 1 bulan nggak mungkin kita bertahun-tahun ketemu ponakan, ketemu saudara, Cuman paling dada. enggak cuma dada. Wah, Om pelit sekali. Nah, kan nggak mungkin begitu. Setelah 1 bulan di Jawa, kita kembali lagi ke penugasan kita. Mulai nabung Mulai lagi. nabung lagi. Buat bakar motor. Nah, jadi kita nabung itu hanya buat cuti. Itu yang saya alami, terus terang. Yang saya alami begitu, Pak. Ya begitulah teman-teman, memang harus gimana ya, kita bukannya tidak cukup, kita bersyukur dan merasa cukuplah dengan kita ya. Mungkin kalau untuk balik-balik gitu ya tetap kita butuh nabung lah, karena banyak prioritas kebutuhan di sana juga kan, dan lain sebagainya kan harus dicukupi, apalagi kalau sudah keluarga, kalau mau pulang juga Betul, Pak. sudah Ya, bertambah yang anggota. seperti kami katakan tadi, saya tidak mengurangi rasa syukur, saya sudah bersyukur sekali. Istilahnya kebutuhan kami bisa tercukupi, alhamdulillah bisa nabung. Tapi ya itu yang kami katakan, kalau di sana kita nabung hanya buat cuti, sedangkan kita nanti pulang ke sana lagi nabung lagi buat cuti lagi. Itu begitu terus, Pak. Lah kapan kita mau punya rumah? Kapan kita mau punya mobil? Kapan kita mau punya motor? Ya alhamdulillah kita syukuri tetap. Alhamdulillah, yang penting ada niat, kemungkinan ya tetap bisa. Nggak tahu itu kapan kan? Nggak tahu itu kapan. Sambil bercanda. Ada lagi kah yang bisa dibagi-bagi ke teman-teman semuanya? Ya, kalau pengalaman di sana itu yang jelas namanya rindu keluarga, rindu orang tua itu pasti ada, Pak. Tapi sangat rindu sekali. Maaf tak potong, ini kan dari masa remaja langsung dilepas di sana kan istilahnya. Iya. Langsung maksudnya dari masa remaja mereka teman-teman langsung di Papua gitu. Jadi ya masih seneng-senengnya istilahnya kalau lain menikmati masa remaja ini ya. Nah ini Pak cerita menarik lagi ini. Jadi kami itu di sana kurang lebih 14 tahun. Bahkan kami nikah itu di tahun 2015 bulan Januari. Usia kami sekitar menginjak mau 29 koma. Itu bagi kami sebetulnya sudah terlambat. Karena yang seangkatan dengan kami itu sudah ada yang punya anak,
udah punya anak, udah punya sekolah. Tapi waktu itu karena kami di ujung timur sana, setiap kenal cewek ini Pak, wah mantep kan, punya kenalan. Ya mohon maaf, kami tidak sombong. Wah, punya cowok tentara gitu kan. Nah, tapi ternyata Pak, setelah tahu kita ada di luar Jawa, khususnya di Papua, Langsung pamitan. ya gitu Pak, mundur alon-alon. Itu sudah saya alami. Berarti gimana potong misalkan deket sama cewek, Iya. mulai obrolan ke serius lah. Serius. Asalnya mana Mas Wahyu? Langsung bilang di ujung timur. Berarti langsung ya. Jadi kita dulu kalau di sana mengenal cewek itu bukan dari siapa, pasti dari sosial media, terutama Sudah Facebook. ada? Sudah ada waktu itu, Facebook sudah ada. Eh. Facebook sudah ada. Jadi kita kenal cewek, wah setelah ngobrol ya itu tahu kalau kita ada di sana. Akhirnya ya itu yang kami bilang, mungkin saya kenal ada kalau 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Itu ya itu cuman finishnya yaitu mundur alon-alon itu. Mundur alon-alon semua. Nah, alasannya bilang apa itu? Iya, karena di luar Jawa, Pak. Enggak, alasannya kan pasti ada. Mungkin ada yang lain atau apa mungkin. Alasannya Kita beda pendapat atau apa. alasannya enggak, Pak. Waktu itu mungkin ya karena di Papua jadi orang itu ngeri kan. Nah, wah jauh di sana gitu kan, ngeri kan. Ya tapi ya itu Pak. Akhirnya saya 2015 menikah, alhamdulillah saya dapat kenalan yang sekarang jadi istri saya ini Pak. Alhamdulillah, jadi bisa menerima saya apa adanya, bisa saya ajak ke sana mau dengan kehidupan di sana, dia tidak minder, tidak apa. Jadi ya alhamdulillah itu yang namanya jodoh Pak. Berapa kali kenal cewek mundur alon-alon, tapi yang terakhir namanya jodoh, itulah jodoh saya yang sekarang jadi istri saya itu Pak. Saya sangat bangga punya istri yang sekarang ini Pak, bisa menemani saya di ujung timur negeri sana, pagi membuatkan kopi, membuatkan sarapan. Ya suka dukanya pasti ada Pak. Mungkin ada kata-kata buat istrinya kalau siapa tahu nonton. Nah, Kayak acara TV aja ini. Kalau buat istri saya nonton mungkin sarang yo. Mungkin sampai sini dulu atau ada ini Mas Lazim, ada lagi closing? Sementara itu aja Pak. Oke, buat semuanya terima kasih. Mungkin dari teman-teman semuanya tidak tahu ujung timur, ujung barat dengan cerita teman-teman kita yang pernah di sana, bukan hanya obrolan atau hayalan atau apa cerita kosong, tapi ini sebuah kisah nyata dan perjalanan hidup, tentunya pengabdian menjadi seorang tentara. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.